Kenapa selalu terjadi hal yang sama setiap kali Ronaldo kalah? Baru-baru ini, IG Rodri dari Spanyol itu diserang di komentarnya. Dan ini bukan kelakuan Dodoloper yang pertama kalinya. Gua ingat banget pas Portugal lawan Kongo, itu Instagram Bruno Fernandes, Raul Neves, bahkan Instagramnya pacar Raul Neves juga ikut diserang. Ada yang bilang just pass the ball to Ronaldo. Ada yang bilang kami nggak dukung Portugal, kami dukung Ronaldo. Kalau seandainya Ronaldo nggak main di Portugal, kami nggak bakal nonton Portugal. Terus ada juga yang komen, the biggest achievement in your life, that are you playing with Ronaldo. Dan lu tahu yang lebih lucu? Portugal kan seri lawan Kongo. Itu yang ngegolin si Raul Neves dan dia man of the match. Tapi gua nggak bilang bahwa Ronaldo yang salah, terus Raul Neves dan Bruno yang benar. Karena terlepas dari 3 peluang Ronaldo yang melenceng, by data, Ronaldo jarang dapet suplai bola dari gelandang. Gelandang Portugal lebih sering back pass. Dan yang lebih menarik bagi gua, bukan pertandingannya, tapi apa yang terjadi di kolom komentar. Lebih tepatnya, ada apa dengan orang yang komen-komen itu. Karena sebagian dari mereka bukan orang bodoh. Ada yang nulis dengan rapi, ada yang pakai data, ada yang nyusun argumen panjang dan terstruktur. Tapi dari semua komen itu, ada satu kesimpulan. Raul Neves salah, Ronaldo bener. End of story. Dan gue mulai penasaran, kenapa orang-orang pinter bisa jadi goblok karena idola. Assalamualaikum, gue Muksal, dan ini adalah episode 2 dari segmen Kelam, Kesalahan Logika Umat Islam. Sebagai chillers, gue punya problem yang sama. Gue sangat sulit objektif ke Frenkie de Jong. Gue selalu bilang bahwa Frenkie de Jong back pass mulu biar statistik operannya bagus. Frenkie de Jong ketolong Pedri. Bahkan kalaupun Frenkie main baik, main dengan bagus, gue akan bilang, ya memang harus begitu, kan gajinya tinggi. Yang inti dari semuanya, gue sangat ogah memuji Frenkie. Tapi yang lucunya pas Pedri main jelek, gue bakal memuji habis-habisan dengan sekuat tenaga. Gue bakal bilang, ya wajar lah, Pedri kan manusia, dia kan atlet, manusia ada capeknya, manusia ada errornya. Jadi wajar-wajar aja, kan selama ini dia main bagus. Padahal kejadiannya sama-sama main jelek. Lalu gue memutuskan untuk cari tahu, ada apa dengan mereka, ada apa dengan gue, dan mungkin ada apa dengan lu juga. Kenapa kita sangat naif dan bias kalau itu tentang idola kita? Lalu gua sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ini adalah penyakit dan ada namanya. Logical fallacy ini namanya confirmation bias. Tapi sebelum lu skip karena udah pernah dengar istilah ini, tunggu dulu, karena ini lebih bahaya dari yang kita kira. Otak manusia secara otomatis akan lebih gampang untuk menerima informasi-informasi yang mendukung apa yang ia percaya. Dan secara otomatis juga menolak dan mencari celah informasi-informasi yang mengancam keyakinannya. Persis kayak kejadian gue sama Frenkie de Jong tadi. Gue bukan gak tahu kalau dia main bagus. Gue tahu, tapi otak gue secara otomatis mengatakan bahwa Frenkie de Jong tidak sebagus itu. Kalau lu bilang, bro, logical fallacy ini lebih sering bersarang di kepala orang bodoh. Tapi kabar buruknya enggak, justru sebaliknya. Orang yang lebih tajam pemikirannya akan lebih efisien dalam membuat pembenaran. Orang pinter akan lebih banyak argumen yang bisa dia bangun, lebih rapi logikanya, lebih meyakinkan cara ngomongnya. Jadi bukan berarti orang pinter bisa lebih objektif. Enggak, mereka lebih pinter dalam membela posisi yang udah ia pilih dari awal. Nah, kenapa confirmation bias itu bisa terjadi bahkan pada orang yang lebih pintar? Jawabannya cuma satu kata, yaitu identitas. Coba pikir-pikir lagi tentang komentar yang tadi, yang bilang bahwa gua nggak dukung Portugal, gua dukung Ronaldo. Sekilas terlihat sebagai komentar goblok biasa yang FOMO aja gitu.
Tapi sebenarnya itu jauh lebih dalam. Karena dia bukan sedang bilang bahwa gue suka cara main Ronaldo. Enggak. Dia bilang bahwa identitas gue adalah fans Ronaldo. Emotional moments for Cristiano Ronaldo, who became the first player, Dan bedanya gede banget. Karena kalau lu suka sesuatu, lu masih bisa berubah pikiran, lu masih bisa objektif. Tapi kalau sesuatu itu udah jadi bagian atau jadi identitas diri lu, maka ketika si idola ini melakukan sebuah kesalahan, lu akan denial. Karena mengakui kesalahan idola itu sama artinya dengan menyakiti diri sendiri. Makanya ada orang yang rela berjam-jam debat di kolom komentar dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi selanjutnya. Bukan karena mereka peduli faktanya, bukan. Tapi kalah debat itu terasa seperti kehilangan sesuatu. Lu pasti pernah ketemu sama orang yang sulit banget untuk minta maaf. Itu bukan mereka nggak tahu bahwa mereka salah. Bukan. Mereka nggak mau minta maaf karena mengakui kesalahan sama dengan kayak menyerang diri mereka sendiri. Atau yang lebih sering kejadian lagi adalah ketika lu merekomendasikan sesuatu ke temen lu, misal buku, film, kafe, makanan, dan ternyata rekomendasi lu itu jelek. Terus teman lu bilang bahwa ini nggak bagus, ini nggak enak. Maka tepat di ketika itu ada bagian dari diri lu yang langsung defensif. Padahal lu nggak rugi juga kalau makanannya nggak enak, musiknya nggak bagus, bukunya sampah. Tapi tetap aja ada rasa nggak terima. Kenapa? Karena rekomendasi lu udah jadi bagian dari penilaian orang itu terhadap lu. Dan kalau rekomendasinya salah, itu artinya sama dengan lu juga salah. Final World Cup 2022, pas Tchouaméni dan Koeman gagal penalti, ada dua reaksi di sana. Fans Argentina bahagia dong, ada yang ketawa, terharu, gembira, happy, dan ada juga yang nangis. Jujur gue sendiri nangis. Sementara itu fan Portugal beropini, Piala Dunia disetting lah, di bola ada chip yang bisa dikontrol pakai remote, macam-macam dan lucu-lucu. Padahal dua-duanya nonton pertandingan yang sama, lihat penalti yang sama. Yang beda cuma satu hal, siapa yang mereka dukung. Dua-duanya begadang, dua-duanya nggak tidur. Bahkan mungkin dua-duanya nggak sholat subuh. Tapi yang satu ngerasa kita menang, yang satu lagi merasa kita kalah. Padahal kita itu siapa? Lu nggak main, gue juga nggak main. Apalagi yang nggak sholat subuh. Mau stand for Argent or France, tetap aja kalah. Karena mereka mengabaikan seruan dari Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Mereka meninggalkan sholat subuh, berarti mereka kalah. Gue bukan bilang lu nggak boleh ngefans, gue bukan bilang bahwa lu nggak boleh mengidolakan seseorang atau sebuah klub atau sebuah negara. Gue nggak bilang begitu, karena itu adalah alasan kenapa sepak bola itu seru. Karena kalau semua orang nonton secara netral, nggak ada yang begadang, nggak ada yang teriak, nggak ada yang debat, nggak ada yang nangis, nggak ada yang robek baju City, maka sepak bola kehilangan rohnya. Dan yang jadi masalah sesungguhnya adalah waktu lu udah nggak bisa bedain mana fakta, mana pembelaan. Waktu standar lu berubah tergantung siapa yang melakukan. Waktu lu menghina orang lain karena melakukan hal yang lu sendiri juga lakukan itu. Sebagai referensi dari apa yang gua ngomongin tadi, gua rasa Al-Maidah ayat 8 sangat-sangat cocok. Wala yajrimannakum syananun qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian lu terhadap suatu golongan atau suatu kelompok mendorong lu untuk tidak berlaku adil. Kalau lu bilang, tapi bro, pemain-pemain bola itu kan nonis, mereka kan bukan muslim, jadi nggak apa-apa dong nggak adil ke mereka. That's why Imam Qurtubi dalam tafsirnya jilid 6 halaman 110 mempertegas makna ayat itu. Beliau ngomong, wadallatil ayatu aidan ala anna kufral kafiri la yamna'u minal adli alaihi. Yang artinya, ayat ini menunjukkan bahwa annal kufral kafiri, kekafiran orang kafir, jangan sampai menghalangi kita untuk tetap berlaku adil pada mereka. Oke, sekarang highlight kata adil. Adil itu dua arah.
Yang pertama, jangan zalim ke orang yang lu benci. Yang kedua, jangan tutup mata dari kesalahan orang yang lu cintai. Selama ini kita takut dibilang orang bodoh, kita takut kalah debat, kita takut argumen kita lemah. Makanya kita belajar, kita cari data, kita cari statistik. Tapi ternyata semua ini dipakai bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mempertahankan kesimpulan yang udah kita buat sebelum kita berpikir. Dan yang paling menakutkan dari confirmation bias adalah semakin tajam otak lu, semakin rapi pembelaan yang bisa lu bangun. Dan itu membuat semakin sulit bagi orang lain dan bahkan bagi diri lu sendiri untuk menyadari bahwa lu bukan lagi berpikir, lu lagi melindungi. Dan untuk closing statement, gue bisa bilang bahwa musuh terbesar objektivitas bukan kebodohan, tapi kecerdasan yang diabdikan untuk ego. Gue sendiri juga lagi belajar hal ini, dan jujur ini hal yang sulit. Karena ujiannya bukan menilai lawan. Ujiannya adalah menilai dengan adil orang yang lu cintai. Gua Muksal, subscribe dan like video ini kalau menurut lu Ronaldo ganteng.